wa ta'ala. Hendaknya di dalam menuntut ilmu harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan mensyukuri nikmat kesehatan badan. Ada di antara niat kita para penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan satu alat kepada setiap manusia. Manusia saja yang dapat ini dan para malaikat ya, kalau binatang enggak. Ya, Allah memberikan satu anugerah besar yang menjadi alat bagi manusia. Ya. Nah, ini alat yang dimaksudkan adalah akal. Ya, akal ini adalah alat yang Allah letakkan pada diri setiap manusia dan para malaikatnya. Yang mana dengan akal ini ada kalanya dari sisi kita manusia. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Camkan dari alat anugerah yang besar yang azim dari Allah ini, yaitu akal, yaitu alat, dia menjadi alat ya, bagi kita manusia. Ada kalanya alat tersebut bisa memuliakan kita di sisi Allah lebih daripada mulianya para malaikat. Ada kalanya alat tersebut menghinakan kita manusia lebih daripada hinanya binatang. Sama itu. Akal ya adalah alat yang Allah anugerahkan kepada kita manusia. Ketika kita bisa memfungsikan akal dengan baik nih manusia tadi, maka bisa dia lebih mulia kedudukannya dari malaikat. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa memfungsikan akalnya dengan baik, bisa jadi itu manusia lebih hina dari binatang. Ya. Di kategori mana kita saat ini? Di situ pertanyaannya. Ashabul uqul, ya, wahai kalian yang diberikan akal sama Allah. Ya, kita diberikan akal. Kalau akalmu menjadi imam dan nafsumu, wahai manusia yang berakal, menjadi makmum. Yang namanya makmum ikut. Yang namanya makmum itu ngikut imam. Siapa yang kita jadikan imam di sini, akal apa nafsu? Ya. Siapa yang kita jadikan imam pada diri kita nih, akal atau nafsu? Ya. Kalau kau jadikan imam pada dirimu akalmu dan makmumnya nafsu, maka kedudukanmu bisa melebihi malaikat mulianya. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi makmumnya akal, imamnya nafsu, maka manusia tersebut lebih hina dari binatang. Saya kasih contoh. Akal diberikan oleh Allah kepada malaikat. Ya. Tapi malaikat tidak diberi Allah nafsu. Makanya malaikat itu tidak ada keinginan. Yang ada apa? Menjalankan yang diperintahkan sama Allah. Tidak ada penolakan, kagak ada komen, kagak ada protes. Itu malaikat. Ketika Allah bilang, wahai malaikat, tasbih, bertasbih dia sampai hari kiamat. Kalau Allah mengatakan bersolawat kepada kekasihku Muhammad, maka ini malaikat solawat sampai hari kiamat. Ketika satu malaikat diperintahkan Allah untuk bersujud, dia sujud tidak mengangkat kepala sampai hari kiamat. Satu malaikat yang disuruh ruku itu malaikat sampai hari kiamat, tidak mengangkat pundaknya dari ruku ila yaumil qiyamah. Ketika malaikat ini diperintahkan sama Allah untuk berzikir dia ila yaumil qiyamah, tidak berhenti dia punya ya, lisannya berzikir kepada Allah. Itu malaikat. Kenapa? Kok taat betul? Karena tidak ada nafsu. Ya. Tidak ada nafsu, tidak ada keinginan, nggak ada syahwat, nggak ada keinginan, nggak ada kemauan. Ya. Tapi beda dengan kita manusia. Allah kasih di dalam diri kita ini akal, tapi juga dikasih sama Allah syahwat dan keinginan. Ya. Nafsu tadi. Ya.
Makanya ketika Allah perintahkan manusia ini ya, untuk taat kepadanya, diperintahkan Allah kepada kita manusia untuk menjauhi dari semua yang dilarangnya. Di situ kita berperang dengan nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, peperangan ini antara akal dengan nafsu, antara dua, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kalau yang menang ini pada diri kita nih antara akal dengan nafsu, akal kita bukan dihilangkan nafsunya, nafsu tidak bisa dihilangkan, itu sudah sunnatullah. Ada pada makhluk yang diciptakan, yang ditentukan. Ya. Kalau kita bisa mengelola akal kita yang baik, ini anugerah. Ya, jangan disepelekan, jangan dianggap tidak ada nilai akal ini. Kalau kita mampu memfungsikan akal dengan baik, ya, ketika dia berperang antara akal dengan nafsu tadi, dia menang bukan kalah. Ya, di sini kedudukan manusia lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Ya, karena malaikat kagak ada nafsu. Ini cuma ada akal aja diberi sama Allah. Kita ada akal plus nafsu. Di sini kita perang. Di sini kita berkelahi, berantem antara akal sama nafsu. Makanya kalau dibangunin subuh berat, nah itu antara akal sama nafsu bermain. Kalau diikuti nafsunya, berarti akalnya yang jadi makmum. Tidur lagi dia, lewat dia subuh, melanggar sudah perintah Allah. Tapi kalau akalnya yang dikedepankan, kalah dia punya nafsu, ngikut ini nafsu, berdiri nih orang dari tempat tidurnya, berarti dia menang. Kenapa dia lebih tinggi kedudukan dari malaikat? Karena dia mampu mengedepankan akal diiringi dengan perang dengan nafsu yang ada di dalam dirinya, yang menghalangi manusia ini yang memiliki akal ini untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dia mampu mengatasinya, dia mampu mengendalikannya. Ya. Oh, ada majelis, ada majelis zikir, kebaikan. Antara akal sama nafsu berperang. Ya, kata nafsu nantilah, minggu depan masih bisa. Hujan nih, mendung, cuaca dingin. Nah, di sini nafsunya. Dia tahu kalau ente hadir majelis, kau dapat ampunan dari Allah. Bisa jadi hajatmu, munajatmu yang tertunda ketika kau hadir dengan berkah mereka orang yang berzikir, para penuntut ilmu terkabulkan. Dia tahu, ya. Ini iblis tahu, setan tahan sama dia. Termakanlah akal, akhirnya tidak datang. Berarti akal yang makmum sekarang, ya, nafsu yang jadi imam, ya nah. Tapi tidak, ternyata di dalam peperangan ini akal sama nafsu tadi tidak bilang akal, aku tetap memimpin, kau tidak usah banyak omong. Dia bicara, dia berantem sama nafsunya di dalam dirinya. Dia berantem untuk mendapatkan kebaikan. Ya, yang nafsu menahan dia dengan bisikan-bisikan dari musuh-musuh Allah, sedangkan akal tidak mau, ya, tidak mau diikat sama nafsunya, tidak mau jadi budak hawa nafsunya. Ya, malah dia berpikir harus nafsu ini yang aku ikat, harus ini nafsu, rasa malas ini yang aku ikat dia dengan rantai kapal bila perlu. Ya, dia harus menang. Ya, akhirnya dia hadir majelis, menang berarti akal dia. Bagaimana tidak dia mulia dari malaikat? Karena dia diiringi dengan nafsunya, dia mampu mengendalikan nafsu akalnya tadi. Malaikat tidak ada nafsu, jadi diperintah A ya udah A, B ya udah B, nggak ada komen. Tapi kita manusia yang ada nafsu juga ada akal. Di situ kita, ketika Allah mengatakan memberikan, menawarkan kebaikan derajat yang tinggi, di sisi lain nafsu itu untuk menahan. Tidak diperbolehkan. Kalau bisa kau tidak mendapatkan kebaikan, kau tidak mendapatkan derajat, kau tidak mendapatkan kemuliaan ini karena nafsu tadi, iblis tadi. Tapi kau lawan, kau bantah dia, tidak kau ikuti, malah dia kau ikat, kau lebih tinggi dudukan dari malaikat. Namun kalau sebaliknya, bisa lebih rendah manusia ini dari binatang. Kenapa? Karena binatang cuma dikasih nafsu tanpa ada akal. Makanya, ya, binatang itu di otak dia cuma makan aja, penting perut kenyang. Habis kenyang tidur. Habis tidur timbul syahwatnya, ya, nyari lawan jenis. Ya, berhubungan badan. Pun tidak malu di depan jalan. Mana dia punya akal untuk kita ke KUA dulu akad, habis itu baru kita ngontrak rumah ke tempat ketutup. Begitukah binatang? Mana dia seperti itu? Pokoknya lapar cari makanan.
perut kenyang tidur, lihat lawan jenis, ndak mikir depan umum, sikat, karena ndak punya akal. Kenapa? Ngikutin nafsu. Memang dia diberi sama Allah itu nafsu, nggak ada akal. Ya. Tapi kalau seandainya dia punya akal tuh binatang, nggak mungkin dia malu lah. Nah, sekarang kita balikkan dengan manusia yang punya akal. Ya. Umpama terjadi, ya, ada manusia yang punya akal dan punya nafsu. Kan tadi binatang nggak punya akal, ada nafsu, makanya dia tidak punya malu. Ini manusia punya akal, punya nafsu, ya, berpelukan depan umum. Maaf, lebih parah daripada itu di depan umum. Tidak ada ikatan halal sama sekali. Ya, kalau dilihat sama orang, kok kagak ada malu. Atau mencuri depan umum, kagak malu. Ya, ini manusia yang seperti itu, padahal dia punya akal, mestinya dia malu. Ya, tapi dia udah kagak malu lagi. Bego amat, gue mau pelukan, gue mau jalan, mau gandeng tangan, mau apa, mau berciuman, mau apa, mau maksiat depan umum, apain ngurusin, yang penting gue happy. Lebih hina dia dari binatang. Kenapa? Punya akal kok kagak difungsikan dengan baik. Beda dengan binatang, dia punya nafsu, memang nggak punya akal. Ya. Nah, itulah akal ini adalah anugerah yang mesti disyukurin. Ya. Makanya di sini musannaf mengatakan niat di dalam menuntut ilmu itu apa? Mensyukuri. Salah satunya mensyukuri nikmat akal. Karena akal ini alat yang Allah berikan kepada kita manusia untuk kita mendapat kedudukan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Ya. Jadi jangan kita kalah dengan akal yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya. Lantas kita menjadi budak nafsu kita. Alangkah ruginya kita. Alangkah sayangnya diri kita gitu. Hanya mengikuti nafsu yang mulia tadi, akal ini tadi tidak kita fungsikan dengan baik. Dan pada hakikatnya ikhwan yang dimuliakan Allah, akal itu ya, itu hanya mengarahkan yang pemilik badannya, manusia maksudnya, itu hanya kepada Allah dan Rasul, selagi tidak dimasuki celah bisikan iblis. Dia tuh selalu menuntun kita kepada kebaikan, itu akal. Pada hakikatnya itu. Ya. Tapi ketika dia berkelut bercampur dengan hawa nafsu, nah disitulah dia ya, serba salah. Dia mesti ada perlawanan. Kalau tidak ada nafsu di sini, lihat malaikat. Gitu. Dia pada hakikatnya akal itu diciptakan sama Allah hanya untuk taat kepadanya, tunduk kepadanya. Ya. Akal. Itu pada hakikatnya mengikuti apa yang diperintahkan Allah, menjalankan apa yang didatangkan Rasulullah. Itu asli dan hakikat fungsi akal sebelum dia bercampur dengan nafsu. Ya. Makanya di situ seperti gambaran apa? Mata orang normal sama mata yang tidak normal. Ya. Datang ke rumah sakit, periksa matanya, 99% untas dia punya pandangan mata. Dari sudut pandangnya bagus. 99% matanya ndak ada min, kagak ada silinder, kagak ada plus. Bagus. Nggak perlu dia pakai kacamata min plus silinder, nggak perlu. Kenapa? Normal, bagus dia punya pandangan mata. Sama orang yang matanya sudah tidak normal, ya. Pakai dia kacamata, betul ya? Nah sekarang orang yang matanya tidak normal nih, misal atas kacamatanya dibuka, ini kok nggak ada yang pakai kacamata kalian nih? Normal semua kacamata kalian? Yang di dalam ada kayak pakai kacamata? Ada. Kalau dibuka matanya, kacamatanya? Nah. Tiba-tiba yang matanya kurang normal ini tadi, yang di depan itu ada warna kuning misalnya, atau warnanya putih ya. Warna putih, waktu dia pakai kacamata kondisi dia sehat ya, yang kurang normal tadi akhirnya dipakaikan kacamata, jelas ya.
Karena ada alat, ya enggak? Warna apa itu? Putih. Pas dibuka sama dia warna kacamatanya. Warna apa? Putih tulang. Putih tulang dibilang. Nah sekarang yang rusak warnanya atau pandangannya, saya tanya. Matanya atau warnanya? Hah? Matanya, bukan warnanya. Begitulah dengan akal. Dia selalu menuntun kita kepada Allah. Ya. Dia selalu menuntun manusia itu kepada syariat Rasulullah. Selama dia tidak dirusak akalnya. Selagi dia punya akalnya itu tidak membaur dan menjadi budak nafsunya. Ya. Maka dia akan menuntun si pemilik badan itu kepada Allah dan syariat Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah yakhtalit, bercampur dengan nafsu dan dia kalah di dalam mengkondisikan, ya, dia mengontrol dari hawa nafsunya, si akal ini tadi, itulah menyeleweng, keluar dari jalur, melakukan maksiat, ya. Sekarang yang salah ini mana? Akalnya apa dirinya? Akalnya betul, tapi kalah pada dirinya, ya. Akalnya itu dengan nafsunya. Seperti orang yang melihat tadi, gambaran yang mata tadi bisa melihat warna bagus. Ketika dilepas itu alat penglihatnya, berubah apa yang dilihat sama dia. Yang salah bukan warnanya, tapi yang melihat, karena matanya tidak normal. Ya. Sama seperti mata yang normal. Ya, tadi mata yang kagak normal saya kasih contoh. Sekarang kalau matanya normal, 99% bagus, nggak ada sama sekali min plus slinder, ya. Normal, bisa melihat warna putih, warna itu putih tulang, itu nah, ya. Kemudian matikan lampu, bisakah dia melihat yang mata normal ini tadi? Ya. Di kegelapan malam, di malam hari, pas nggak ada bulan purnama, plak, mati lampu. Tadi dinding dia lihat putih. Ketika mati lampu, gelap hari, di malam hari, mau dibilang warna apa itu yang dilihatnya? Padahal matanya normal. Atau dia bisakah berjalan tanpa nabrak gitu? Ya? Nabrak atau kagak nabrak kemungkinan? Loh, kan matanya normal. Kenapa ente bisa katakan dan hukumi nabrak? Karena berarti butuh apa dia? Biar tidak nabrak. Butuh cahaya. Mata yang normal aja kalau seandainya gelap bisa celaka. Apalagi, ya, begitulah dengan akal, ya. Mata yang sehat aja butuh cahaya. Samalah dengan akal kita ini. Dia butuh cahaya. Dia butuh penerang di akal kita nih. Ini anugerah besar, ya. Apa cahaya untuk akal ini? Biar berpikir jernih, biar kagak kalah dia dengan nafsunya, biar selalu tertata dan tertutur bagus kemana arahnya. Cahayanya Al-Quranul Karim, ya. Cahayanya zikir kepada Allah, cahayanya sholawat kepada Nabi, cahayanya ilmu yang bermanfaat, cahayanya semua yang mendekatkan dia kepada Allah, ya. Disirami itu, diterangin di akalnya, jadi dia bisa menuntun manusia, si pemilik badan tersebut, ya. Sampai di sini paham? Makanya syukuri nikmat akal, ya. Syukuri nikmat akal. Jangan sampai, ya, hal-hal yang tidak mendatangkan keuntungan sama sekali. Kalau seandainya kau jadikan ini satu sayembara antara akal dengan hawa nafsu, lalu kau menangkan nafsumu, walaupun itu syai'un mubah, walaupun itu sesuatu yang mubah, nggak mendatangkan dosa. Apalagi jauh lagi pembahasan tentang maksiat atau yang mendatangkan. Yang mubah saja kau harus menangkan akalmu. Contohnya bagaimana? Ini malam majelis, ya, malam majelis. Enggak tahu ada satu dari jamaah majelisnya punya hobi, misalnya hobinya ini
Saking dia hobi, dia sekarang berperang. Kalaupun ditinggalkan itu hobi, ya, dia tidak apa namanya, dengan dia menjalankan itu hobi, majelisnya tidak dia hadir. Kenapa? Karena dia harus mendapatkan kehobiannya tadi. Hobinya apa? Misalnya hobinya main badminton, main tenis, mancing, ya. Tapi jadwal yang bertepatan ini dengan majelis. Umpama dia jalankan ini hobinya, dia tinggalkan majelis, tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Tapi dia telah memubazirkan fungsi akal yang baik. Ya. Keluar dari bab yang maksiat loh ya. Kalau maksiat mendatangkan dosa. Ini kita bicara sesuatu yang mubah. Mubah itu mau ente kerjakan boleh, kagak berdosa, ente tinggalkan kagak berdosa. Ya. Tapi untuk mengasah gitu lah. Untuk melihat mana yang lebih kau utamakan. Tapi kalau seandainya hobinya dikalahkan, ya, dia dapat pahala dengan menghadiri majelis tadi. Umpama dia tetap menjalankan hobinya, nanti bisa berikutnya minggu majelis. Dia tidak berdosa meninggalkan itu majelis lagi, tidak ada kajian yang wajib untuk dia ketahui di majelis tersebut. Ya, meninggalkan keutamaan al-fadilah yang disiapkan sama Allah, pahala yang begitu besar dia tinggalkan hanya untuk sekedar hobinya. Nah di sini akal dia sama nafsunya bermain nih, berperang nih, ya. Kalau dia mampu memfungsikan akalnya dengan baik, ketika akalnya selalu disirami dengan kebaikan, dengan Al-Qur'anul Karim, ya, dengan apa namanya syariat Sayyidil Mursalin, ya, maka yang tadi hobinya mubah, ya, ketika bertabrakan dengan sesuatu yang sunnah, hobinya nomor 2. Kenapa? Akalnya sudah mengarahkan kepada yang baik. Sampai di sini tergambar. Syukuri nikmat akal yang kita dapatkan dari Allah. Jangan disia-siakan, ya. Jangan disia-siakan dalam keadaan rutinitasmu, aktivitasmu, baik itu keseharianmu ataupun mingguanmu ataupun bulananmu ataupun tahunanmu, ya. Jangan disia-siakan, karena pada hakikatnya akal itu selalu mengajak pemilik badan itu kepada Allah dan syariat Nabi Muhammad SAW, selagi dia tidak bercampur aduk dengan nafsu yang jelek yang ada pada dirinya, atau dia bisa mampu mengendalikan daripada nafsunya, mengikat nafsunya, atau bahasanya menjadikan nafsunya makmum dan akalnya tetap menjadi imam, ya. Tapi kalau seandainya akal yang menjadi menjadi makmum, nafsunya menjadi imam, nah ini repot, ya. Seperti yang dikatakan, kendaraan itu kamu yang bawa, bukan dia yang bawa, walaupun secara lahirnya dia yang membawamu. Motor, mobil, ya, sepeda, apapun itu, ya, dia yang membawamu. Memang secara lahir ente duduk, ya, tapi pada hakikatnya jadilah engkau yang membawa, bukan dibawanya. Kalau kau dibawa sama kendaraanmu, disitulah risiko kecelakaan, karena kau dibawa sama dia. Tapi kalau kau yang membawa, insya Allah aman. Paham tidak maksudnya? Ya. Artinya ini orang bawa motor, ya. Akal itu akan mengatakan, kalau aku bawa motor ini dari Selumit atau wilayah Tarakan ini, kecepatannya 100 km per jam di dalam kota Tarakan ini, ya, dibawa 100 km mengalang-alai Valentino Rosa, kenceng-kenceng di Tarakan ini ndak lebih dari 50 tuh ngebut banget sudah kalau bawa motor. Mobil aja 40, ya. Dan ndak ada ruang untuk lebih di atas itu, ya, kecuali kau kayak dikejar setan. Kalau di atas 50 sampai 60 bawa motor itu. Tapi kalau seandainya engkau bisa mengendalikan akalmu, santai, selamat 40, 45. Ndak tahu sekarang kau dibawa sama motor, bukan kau yang membawa. Kata motor, nggak seru beli motor 350 cc, 500 cc, untuk apa bawa 30? Akhirnya kau tancap, wow.
Berarti kau dibawa sama kendaraan, bukan dibawa sama akal. Kalau akal kagak mau, kan bilang akal bego juga kau. Kenapa kau ikuti kemauan kendaraanmu? Ya, memang dia sisinya gede. Lalu kau ikutin kemauan si motormu, mobilmu. Kalau kecelakaan, yang susah siapa? Kata si motor, kata si akal. Ya, kaulah yang masuk rumah sakit. Kau yang sakit, dia mana ada rasa sakit sama sekali. Mau hancur sekalipun, diremok sama mobil truk kagak dia sakit. Tapi kalau kau sakit, itu dibisikin sama akalnya. Nah, tinggal dia yang sekarang mau dibawa motor atau dia yang bawa. Walaupun pada zahirnya dia dibawa sama motor, tapi yang mengendalikan dia atau motornya, itu pertanyaannya. Ya. Di sini fungsi akalmu bermain. Ya. Di situ fungsi akal kita, karena akal ini selalu menuju kepada kebaikan. Ya. Karena fungsi akal itu selalu menjadikan apa yang dilihat, apa yang didapat itu mendatangkan pahala dan derajat. Tidak ada yang mendatangkan kesengsaraan kecuali kalau dia termakan sama nafsunya, itu akalnya tadi. Selagi akalnya yang berfungsi dengan baik, akalnya yang mengendalikan nafsunya, semua yang dilihat walaupun tidak disukai mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Ya, tapi kalau sudah akalnya yang diikat sama nafsunya, nah di situ mendatangkan keburukan untuk orang, ya, untuk dirinya. Tamam. Jadi syukuri, ya, alhamdulillah, ya, bersyukur sama Allah atas nikmat akal, ya. Dan yang kedua mensyukuri, ya, niatkan dengan menuntut ilmu apa? Kesehatan badan. Ya, maksudnya bagaimana? Jangan nunggu sakit baru timbul pengen, jangan nunggu tua baru timbul keinginan. Ya, selagi badan masih sehat, ya, datangin itu ilmu. Kejar itu ilmu, tuntut itu ilmu, ambil semua yang bisa kau dapatkan. Jangan nunggu nanti akhirnya sakit. Jangan nunggu nanti akhirnya sudah tua gitu. Selagi inti sehat badan inti, bismillah. Cuaca mendukung, kendaraan ada, kagak punya motor bisa jalan kaki. Ya, atau minta jemput sama temen, yang penting badan sehat. Beda kalau sakit. Kalau sakit sudah istirahat. Ya. Nah, ini harus disyukuri kesehatan badan ini. Dalam keadaan apapun, ibadah manapun, baik itu mulai dari majlis ta'lim, ibadah sholat berjamaah, menghidupkan sunnah qobliyah ba'diyah, menjaga sunnah-sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad, ya. Selagi badan kita masih sehat, syukuri. Jangan kita sia-siakan dengan perkara yang tidak ada manfaat, ya. Sehat badan itu sangat luar biasa, ya. Nggak enak kalau udah sakit, ya. Kalau udah sakit badan tuh udah enak semuanya, mau ibadah pun kagak enak, ya. Tapi selagi dia sehat, jangan disia-siakan, wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Jadikanlah kesempatan atau waktu sehat tersebut peluang untuk dirimu mendapatkan banyak kebaikan dan nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Mumpung masih sehat, ya, perbanyak dengan kesehatan badan tersebut, ya, mendatangkan pahala, mendatangkan derajat, kemuliaan dan kebaikan untuk dirimu sendiri selagi masih sehat. Makanya itu cara mensyukurinya, ya. Bukan mensyukuri kesehatan badan itu dengan hal yang berbau maksiat atau berbau hal yang tidak diridhai sama Allah. Ya, badannya sehat, begitu cara mensyukuri? Tidak seperti itu cara mensyukuri kesehatan yang Allah berikan, ya. Mumpung sehat, jangan sia-siakan untuk mendapatkan pahala, membantu orang, ya, dan lain sebagainya. Wa istijlaba hutami dunya wal karamah, ya. Nah, menuntut ilmu juga, ya, jangan didasari dengan niat supaya dihormati oleh orang di sekitarmu, masyarakat di sekitarmu, ya. Jangan pernah terlintas di dalam hati niat di dalam menuntut ilmu agar dihormati sama orang, ya. Kenapa? Karena ilmumu banyak, pemahamanmu banyak terhadap ilmu. Biar apa? Biar dihormatin sama orang, ya. Tanpa engkau niat seperti itu, orang berilmu itu dihormati, ya.
Orang yang memiliki ilmu itu dihormati. Siapa yang pertama menghormati? Allah yang menghormati dia. Bahkan diangkat derajat para penuntut ilmu di sisi Allah. Jadi untuk apa mengharap rasa hormat dari orang lain? Tidak boleh. Ini dari awal ini harus ditanamkan. Karena yang kita tanamkan di dalam menuntut ilmu dari awal ini menentukan nanti setelah engkau berilmu, setelah engkau faham. Ya, dia yang menentukan ketika engkau telah menjadi orang alim, menjadi orang yang berilmu dan faham. Ya, yang kau niatkan di awal itu yang menjadi tolak ukur ke depannya nanti. Hasil yang bakal kau petik, buah yang akan kau petik dari ilmu yang kau pelajari saat menuntut ilmu, itu tergantung niat di awalnya. Kalau niatnya cuma pengen mendapatkan kedudukan di hati masyarakat, pasti kau akan dapatkan itu. Tapi kau tidak mendapatkan kedudukan di mata Allah. Alangkah rugi manusia seperti itu. Ya. Nah, ini perlu ditanamkan dalam niat menuntut ilmu. Jangan ada niatnya untuk mendapatkan harta dunia. Ya. Itu juga ya, tujuan mencari ilmu agama untuk mengumpulkan kekayaan. Jangan sampai tertanam di situ. Ya. Orang yang berilmu tujuannya semata mengharap ridho Allah. Ya. Dia adalah orang yang paling kaya, tapi walaupun tidak di dunia, dia kaya di akhirat. Ya. Kekayaan dia di akhirat itu karena ilmu yang didapatkan waktu hidup di dunia. Dengan baik dan betul lurus niatnya. Dia dapatkan kekayaan pasti sudah di akhirat. Adapun dunia Allah datangkan untuk dia. Ya. Ketika Allah lebih tahu tidak dia datangkan dunia pada penuntut ilmu tadi, berarti menunjukkan Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ya. Kayalah kita akan ilmu, jangan dengan ilmu kita menjadikan diri kita kaya akan dunia. Tujuannya dengan ilmu tadi, kaya ilmunya, tapi niatnya salah untuk kaya dunia juga. Jangan seperti itu, tidak boleh. Walastijlabus sultan wa ghairihi, atau agar mendapatkan kehormatan di hadapan para pejabat atau orang lainnya dengan ilmu tadi. Ya. Dia berilmu, dia alim. Tujuannya agar mendapatkan penghormatan di halayak para pejabat, raja, misalnya tadi, presiden dan lain sebagainya dengan ilmu. Jangan. Imam Haddad mengatakan, laisa dinullah bil hayali, fantabih ya ragidal mugali, ya jahulal qalbi farighahu, anta ba'dal yawm fi syughuli. Bukan agama Allah itu politik. Agama Islam ini bukan politik, kata Imam Haddad. Jangan dipermainkan. Ya. Para alim ulama ketika sudah musim politik mulai terjun bebas. Ya Allah, kadang sedih melihatnya seperti itu. Ya, silakan yang mendengar memahami dengan pemahaman dan menerjemahkannya dengan sendiri apa yang dikatakan Imam Haddad ini. Agama Allah bukan politik. Ya. Jangan dipolitisasi agama Allah. Din hanif. Agama Allah ini hanif. Lurus, agama yang lurus, kagak belok sana, kagak belok sini, kagak untuk sana, kagak untuk sini. Lillah. Ya. Nah, ini agama Allah. Ya. Wahai orang-orang yang bodoh, kata Imam Haddad, yang memiliki hati tapi hatinya bodoh. Walaupun dia alim, walaupun dia berilmu. Ya, anta ba'dal jum fi syughuli. Setelah hari ini, besok kau akan mendapati hari yang sibuk. Maksudnya setelah hari ini, maksudnya apa? Setelah hidup ini, setelah kehidupan dunia, ya, kematian. Ya, setelah kematian kau dapat kematian, kau akan disibukkan dengan akhirat. Tidak usah sibuk dengan dunia, apalagi urusan sama politik. Ya. Untuk apa berurusan sama politik? Dan apalagi menggunakan agama dan ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya. Ya. Jangan seperti itu. Laisa dinullah bil hayali fantabih ya ragidal mugali, hati-hati. Ya, orang yang masih yang tidur, yang kagak sadar, ya,
para alim ulama, orang-orang yang berilmu, yang mewarisi ilmu Nabi, bangun, ya, sadar, jangan dipolitisasi agama Allah untuk mendapatkan jabatan, ya, suatu kehormatan di mata pejabat, ya, dan lain sebagainya, manusia atau pangkat kedudukan. Jadikan agama Allah semata untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Dan ingat, ya, kalau ada yang seperti itu, khawatir dia punya hati itu hatinya kosong, hampa, bodoh, walaupun dia berilmu, tapi dia punya hati jahil, kata Imam Haddad. Kenapa? Dia lebih sibuk kepada urusan dunianya dan dia tidak ingat bahwasanya setelah dunia dia akan mendapatkan kesibukan yang lebih daripada kesibukan dunia. Ya. Walladzi ba'dal mamati minal hauli wal apa lanjutan syair Imam Haddad tersebut? Aishta fi syakkin wa fi riyabin ghariqan fi lujjatil amali. Ya, hidup dalam keadaan ragu padahal berilmu, gitu kan. Tapi dipenuhi hatinya dengan keraguan, tidak keseimbangan, simpang siur, tenggelam dalam lautan amal, angan-angan, banyak amal aja, banyak angan-angan, tujuan tidak tahu, hilang dari arah, dari maksud dan tujuan, angan-angan tinggi. Alladzi ba'dal mamat minal hauli wal abza wal ajali. Setelah kehidupan ini, setelah kematian, dia tidak ingat bahwasanya kematian itu akan datang sewaktu-waktu. Ya, sewaktu-waktu bakal datang mati itu, dia lupa. Nah, jadi ya boleh ilmu itu tujuannya untuk selain Allah, mendapatkan kedudukan di hadapan atau penghormatan dari pejabat dan lainnya, tidak dibetulkan, ya, tidak dibetulkan. Sudahlah menjadi tolak ukur kita orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang faham bahwasannya generasi yang terdahulu sebelum kita ini, para ulamanya itu sangat warok dan berhati-hati, ya, menjaga diri mereka dan hati mereka daripada ruang lingkup pemerintahan, ya, kerajaan dari zaman masa al-khalifah, kerajaan itu dari ruang lingkup pemerintahan barangnya. Karena Harun ar-Rasyid itu seorang pemimpin khalifah, ya, generasi terakhir Abbasiyah. Imam Syafi'i itu sampai diminta jadi penasehat raja, nolak. Kenapa? Masuk ke dalam ruang lingkup pemerintahan. Tidak mau beliau lebih asyik dengan kitabnya, lebih asyik dengan belajar mengajarnya, ya. Dan turun temurun itu kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Tidak mau. Imam Ahmad bin Hanbal waroknya luar biasa, menerima uang dari pejabat kagak mau, pemerintah itu nggak mau, dari raja nggak mau, dari wazir, menteri-menteri kagak mau. Ya. Dia lebih warok, lebih menjaga kehalalan yang dia terima, ya. Bukan menolak hadiah. Warok itu mesti ada pada diri setiap manusia, terlebih orang yang berilmu, terlebih pada penuntut ilmu. Warok itu hati-hati, adanya rasa takut, adanya kehati-hatian pada diri orang tersebut terhadap perkara yang syubhat atau apalagi yang haram, ya. Tidak jelas, boleh kagak boleh, warok, tidak mau dia, lebih baik ambil aman, ya, dari semua yang dia akan masuk ke dalam perutnya, ya, akan bersentuhan dengan dirinya, ya. Nah, ini warok namanya. Pergi ke majelis, pergi ke masjid pakai sendal, pas keluar sendal hilang, ada sendal nganggur itu, tapi tidak tahu punya siapa, colok aja pakai, nggak ada warok namanya. Kalau orang warok nggak mau dia,
balik kaki ayam. Tahu kaki ayam? Bahasa kaki ayam kagak pakai sendal. Ya, daripada pakai sendal yang bukan milik Anda, wah kagak tahu siapa punyanya. Beda kalau seandainya memang panitia menyiapkan stok bagi yang kehilangan sendal, dikasih di hadiah, ada apa-apa itu jelas. Tapi kalau kagak ada, ya. Atau semisal mirip sendalnya waktu pergi, ya, tapi ada tanda, atau kagak ada tanda, cuma dia merasa nyaman kagak nyaman. Yang dia punya nomor 9, yang sampingnya nomor 8, kan otomatis beda tuh rasa makainya. Habis acara yang orang nyolok punya dia bukan sengaja, karena berdempetan gitu, bergandeng, sama lagi warnanya, mereknya misalnya tadi, cuma nomornya yang beda. Pas dicoba loh, kok kayaknya kecil ini. Pas diyakini, oh ini bukan punya anak tapi sama, kayaknya salah ngambil nih orang yang pertama nih. Nah sudahlah, anggap aja tukaran. Nah kalau warok nggak seperti itu. Orang warok nggak mau dia, ditinggal sama dia. Jadi ditinggal. Jalan itu naik motor, jalan kaki, oh lagi nunduk, nggak tahu lihat duit. 1.000 perak kah, 5.000 perak, 10.000, ya, sampai 100.000, misal, kan berharga tuh, lumayan buat beli pulsa, paket. Ya, kalau warok agak mau diambil sama dia, lewat aja dia, dilihat sama dia, bukan matanya buta, ngelihat, tapi karena ada warok di dalam dirinya. Ya, yang dilihatnya kayak nggak ada. Coba kalau orang kagak punya warok, ya, lihat kanan, lihat kiri, pura-pura betulin tali sepatu. Kalau dia pakai sepatu, ya, atau kakinya gatal, pura-pura garuk, takut dilihat orang, ya kan? Ada iskal, masalah, tidak sebanding yang didapatkan sama yang masuk ke dalam perutnya. Mendarah daging dari sesuatu yang haram. Kenapa? Karena bukan milik dia. Tinggalin aja udah. Kecuali kalau engkau menemukan sesuatu yang berharga, ya, seperti dompet, ada identitas, atau nemu HP di jalanan dan masih aktif, ya, itu ada dua pilihan. Kau tinggalkan, kau tidak punya beban, ya. Kau ambil dengan niat yang punya akan menghubungi ini HP, atau dompet engkau antarkan kepada pemiliknya, ya. Wah, tanpa boleh melihat isi dalamnya atau menyentuh atau mengganggu sama sekali. Cukup mencari identitas dan kembalikan. Ya, dengan perhitungan apa? Kalau salah diambil, ditemukan sama orang yang tidak betul, dijadikan untuk maksiat. Ya, nah ini adalah ini bijaksana nih orang yang seperti ini. Ya, kalau nanti orang lain yang nemukan, ya kebetulan yang nemu ke tukang sabung ayam, atau tukang mabok-mabok, atau yang hobi pakai narkoba, walhasil yang melanggar hukum Allah, berdosa dia. Ya, lihat, oh duit ini banyak ini dalam dompet ini, ya warna abu-abu lagi, ada 10 lembar, abu-abu dolar loh, bukan abu-abu 2.000, abu-abunya dolar 10 lembar, berarti kalau dirupiahkan berapa? Mau 14 juta tuh. Betul gak? 1.400.000 kali 10 dolar, nah 14 juta, walaupun 10 lembar. Ya, pas lihat KTP, oh ini KTP-nya Habib Syarif. Wah, masih Habib Syarif 10 tahun ke depan pakai dolar supaya saya, misalnya tadi itu kan, langsung dibalikin, nggak boleh disentuh. Ya, saya nemukan ini alamat, betulkah sampean? Pasal muka, oh iya betul, mukanya muka Ahmad Syarif. Beb, saya tidak menyentuh sama sekali, saya cuma nemukan ini di jalan, langsung saya lihat KTP-nya antum, langsung saya balikan. Ya, nah ini antum cek, antum silakan periksa. Ya, Ana tidak ngapa-ngapain, tidak Ana sentuh sama sekali, wah Ana tidak tahu ada hitungan berapa uang antum, pokoknya Ana cuma lihat identitas di situ, langsung Ana balikin. Ini lebih aman. Ya, ketimbang orang lain yang menemukan akhirnya digunakan. HP begitu juga. Ya. Ini bunyi, ada yang menelpon, nggak tahu pemiliknya, diangkat. Ya. Kalau yang ada sekarang ini kan nemu HP dimatiin, jadi yang punya nggak bisa menghubungin.
cabut nomor dijual. Kalau ente ya, baik bisa memfungsikan akalmu, tidak apa-apa, ente ambil itu nomor HP di jalan, biarin aktif, habis baterai cas, tunggu sampai pemiliknya menghubungimu, pasti dihubungi itu nanti, karena dia merasa hilang. Diangkat kalau dia nelfon, Pak itu HP saya jatuh. Oh iya betul nggak? Tanyain apa ciri-ciri HP-nya, mereknya apa, warnanya apa, ada nama-nama siapa saja di situ yang bisa meyakinkan saya, gitu. Kalau udah komplit yang ente tanyakan memang ada ciri-cirinya pada nih orang, kasih tahu alamat, saya tinggal di sini, silakan datang ambil, atau saya antarkan ke tempat Anda, gitu ya. Dengan niat lillahi ta'ala, jangan mengharapkan imbalan, balikin HP nih, siapa tahu dapat duit, nggak boleh seperti itu. Pasti lillahi ta'ala, wa illa tidak dapat pahala. La ilaha illallah. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amal bi qalla ma yarab fihi min indin nas fi ma indan nas. Orang kalau seandainya udah merasakan lezatnya ilmu dan nikmat mengamalkannya, dia tidak tergiur dengan kekayaan yang ada di sekitarnya. Orang-orang kaya, karena dia tergiur. Ya. Keinginan aja kagak terlintas, pengen. Ya. Kalau seandainya udah ngerasakan lezatnya ilmu dan mengamalkan ilmu. Makanya ilmu itu perlu pengamalan. Penting dan memang harus seperti itu. Setiap apa yang kita dapatkan dari ilmu, yang kita dapatkan dari pemahaman, amalkan. Karena dengan itu Allah akan meletakkan lezatnya ilmu yang kau pelajari dengan mengamalkan tadi. Kalau sudah Allah tanamkan nikmat ibadah, nikmat ilmu, lezatnya ilmu dan amal tadi, tidak ada di dalam hati itu orang keinginan, ya, keinginan atau tertarik dengan harta dan kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Tidak, dia tertarik sama sekali. Keinginan aja kagak mau. Kenapa? Karena dia sudah merasakan lezatnya ilmu dan mengamalkan ilmu. Allah kasih di dalam hatinya nikmat. Dzuk itu rasa. Ya. Rasa yang tidak bisa dirasakan sama orang-orang yang selain yang mendapatkannya. Ya, sehingga dia tidak tertarik dengan harta, tidak tertarik dengan kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah Allah kasih nikmat di dalam ilmunya dan yang diamalkannya. Ya, bahkan dia merasa sedih kalau seandainya yang sering kali dia lakukan, yang diamalkannya istiqomah itu suatu waktu kebobolan, bolong atau tertinggal, ya, tanpa sengaja, itu menjadi penyesalan bagi orang yang sudah merasakan lezatnya ilmu dan amal. Ya, kalau untuk urusan dunia tidak tertarik sama sekali dia. Ya. Seperti yang dikatakan dalam syair, man talabal ilma lil ma'ad fazal fadli minar rasyad. Faya al-khusran talibi linaili fadli minal ibad. Siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, maka ia akan memperoleh anugerah kebenaran. Ya, tapi nuntut ilmu untuk akhirat semata lillahi, maka dia akan mendapatkan anugerah hadiah dari Allah berupa kebenaran. Anugerah kebenaran ini yang luar biasa. Tapi kalau seandainya dia menuntut ilmu untuk kedudukan masyarakat, yang didapatkannya adalah kerugian. Ilmu ada pada dia, tapi dia rugi di akhirat. Karena niatnya dalam menuntut ilmu untuk mendapat kedudukan dan pujian dari masyarakat atau orang di sekitarnya, maka dia akan merugi. Ya, di dunia dia merugi, lebih nanti di akhirat. Orang yang menuntut ilmunya karena Allah, menuntut ilmu untuk mendapatkan akhirat, maka dia akan mendapatkan anugerah kebenaran. Di dunia dia bahagia, di akhirat bahagianya udah menunggu. Nah, ini orang
yang menuntut ilmu dengan niat yang harus kita pahami ya. Kecuali kalau dia menuntut ilmu, boleh ya, di sini dikatakan menuntut ilmu dengan niat dan upaya mendapatkan kedudukan di masyarakat kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan kalau seandainya orang alim tidak mampu ya, masuk ke dalam ruang lingkup pemerintahan, kerajaan, lebih baik jangan coba-coba. Tapi kalau dia merasa mampu dan yakin dan dengan ilmu yang dimiliki untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, boleh, silakan. Ya. Ulama alim berpolitik itu bukan larangan. Silakan kalau ente mau berpolitik. Ya. Tapi kau harus yakinkan dirimu dengan ilmu yang ada pada dirimu, kau tidak akan tertipu. Kau tidak akan termakan rayuan bujuk rayu di dalam tuh nanti. Ya. Namun pada umumnya banyak yang termanipulasi, ilmunya hilang, dinnya, agamanya hilang, ya. Hilang karena kedudukan, karena udah merasakan nyaman, nikmat. Akhirnya dia tersesat, terbawa dengan arus dunia, arus yang berada di dalam itu. Maka lebih baik gak usah, kata Imam Ghazali, apa-apa mau mencoba-coba juga gak usah. Kalau ente gak yakin, kalau ente masih ragu. Tapi kalau kau berprinsip, punya pendirian kokoh imanmu ya, dengan ilmu yang ada pada dirimu, tujuanmu baik untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, silakan. Itu Imam Ghazali generasi kelima, 500-an tahun setelah wafat Nabi. Adapun Imam Syafi'i, imam-imam madhab itu generasi kedua, masih tahun 100-an sekian sampai tahun 200, awal-awal 200-an Hijriyah, setelah ada wafatin Nabi. Mereka aja gak mau berurusan sama pemerintahan. Imam Ghazali 300-an tahun setelahnya, 200-an tahun setelahnya baru Imam Ghazali lahir ya. Nah itu mereka sudah waspada, udah antisipasi, sudah wanti-wanti, udah berhati-hati gitu loh ya. Nah, di zaman kita saat ini sedikit dari 1000 itu mungkin satu ya, yang memiliki, yang mempunyai warok, kehati-hatian ya. Ini harus ada pada diri kita ya. Kalau seandainya kita tidak mampu dalam hal itu, nggak usah coba-coba, nggak usah. Pengen tahu aja kagak usah, nyicipin aja nggak usah ya. Kamu harus punya prinsip dalam urusan seperti ini. Jangan pernah libatkan dirimu, atau cukup kau mengarahkan, cukup kau menjadi penasehat tanpa harus kau berkecimpung di dalamnya. Atau adanya timbal balik, paham timbal balik? Nggak perlu ya. Kita kagak butuh orang yang paham, orang yang berilmu, tidak butuh kepada manusia ya. Dia cuma butuh satu, Allah. Dia cuma berharap satu, Allah meridhoinya ya. Tidak peduli kanan kiri dia, tidak peduli apa omongan orang ya. Ya itulah sifat orang-orang yang tegar imannya. Wala yakhafuna laumata laim, dia tidak takut laumata laim, apapun yang dia omongin tidak peduli dia. Malah yang ngomong itu busuk hati ya. Rusak dia punya hatinya ya. Tapi selagi dia betul di jalan Allah, tidak dia mau mencampur adukan antara din dengan dunia atau mendapatkan dunia melalui agama, maka insya Allah ini orang selalu dijaga sama Allah ya. Langkahnya tetap dijaga sama Allah. Dia tidak peduli bahasa apapun yang datang. Dan ini mesti ada pada orang-orang penuntut ilmu, para penuntut ilmu, atau orang yang telah dianugerahkan ilmu pada dirinya ya. Mempunyai prinsip dalam urusan ini ya, dan mengawali dengan niat baiknya agar dia senantiasa bisa selalu membimbing umat Nabi Muhammad, mengenalkan manusia kepada Nabi Muhammad, mengenalkan manusia dengan syariat Nabi Muhammad ya.
mendekatkan manusia kepada Allah dan Nabi Muhammad. Tidak ada lebih daripada itu. Tidak menjadikan daripada ilmunya untuk mengumpulkan dunia, kekayaan, kedudukan, penghormatan, nugrah dari manusia. Tidak ada sama sekali. Yang penting tujuannya hanya Allah dan mengajak manusia agar dekat sama Allah. Nah, ini yang menjadi panutan. Orang yang seperti ini jadi panutan ya. Tapi kalau sudah dia menjual agamanya, menjual akhiratnya untuk mendapat dunianya, alangkah celaka tuh orang ya. Orang yang berilmu tersebut ya. Dan alangkah murahnya harga, bahkan mungkin tidak ada harga ini orang alim yang berilmu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menangkan niat kita, meluruskan niat kita, membetulkan niat kita, para penuntut ilmu, sehingga engkau kelak menjadi orang yang berilmu, orang yang faham terhadap ilmunya Allah Ta'ala ya, mendapatkan ridha dari Allah dan terangkat derajat kita di sisi Allah dengan ilmu yang Allah datangkan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan majelis yang penuh berkah ini insyaallah menjadi wasilah kita, kendaraan kita ya, untuk selalu membawa kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita bermanfaat dan kita dijadikan terhadap ilmu yang kita pelajari hamba yang mengamalkan apa yang kita dapatkan dari ilmu tersebut. Amin ya rabbal sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sila tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan: bagaimana cara memaksimalkan fungsi akal dan bagaimana membuat akal selalu dipancari cahaya serta bagaimana mengendalikan hawa nafsu? Ya, seperti yang tadi ya, sudah kita uraikan, akal itu butuh kepada cahaya, penerangan ya. Walaupun matanya normal, kalau gelap ya tetap aja jalan nabrak, nggak bisa tahu warna, nggak bisa melihat walaupun normal matanya. Maka mata tersebut butuh cahaya agar bisa melihat, membedakan, tidak jalannya nabrak. Akal begitu butuh cahaya. Tilawatil Quran ya, atur waktu kita jam sekian sampai jam sekian, waktu khusus untuk baca Al-Quran walaupun setengah lembar atau satu lembar, tapi istiqomah ya. Itu untuk memberikan mencahaya, menerangi dari akal kita ya. Kemudian atur waktunya untuk sholawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah ya. Mengatur waktu itu, semua kebaikan dari amal-amal khairiyah itu adalah cahaya untuk akal. Kalau sudah seperti itu dia lakukan dan akalnya bercahaya, dia akan bisa membedakan dan bagaimana jalannya dia akan dibimbing sama akal sehatnya ya. Gerak badannya, arah hati dia, pemikiran dia itu akan diarahkan sama akal sehat. Kenapa? Karena akalnya tidak gelap, akalnya udah dicahayain sama dia, diterangin terus sama dia. Sehingga orang yang terang tadi itu tahu arah gitu kan. Begitu juga dengan akal yang terang, dia tahu arah. Maka badan ini ngikut aja apa yang kemana diarahkan. Sudah tentu pasti arahnya itu adalah yang mendatangkan ridho dari Allah. Kenapa? Karena akalnya sudah bercahaya. Saya kira begitu. Lagi? Ada. Baik, kita tutup majelis kita. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita malam hari ini. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikun atahu fahim Quddus Qaddis bis-sabri ruhi waftah alaina akbar al-futuhi. Salamu ya mu'minu amin rawati muhaiminun azizu irfa rutbati jabbaru ya mutakabbirun ya khaliqu ya bari'un inni bifadlika wathiqu ya bari'un inni bifadlika wathiqu musawwirun ghaffaru ya qaharu wahabu maisuka daiman midraru
فتاه يا عليم إفضاله عليم يا قابل يا بسيط أبنى المنى يا خافي